Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di channel saya di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari masa kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sedulur, suatu ketika dalam sebuah peristiwa perang yang namanya perang Tabuk gitu kan. Rasulullah SAW beserta para sahabat sedang dalam perjalanan dan suatu ketika mereka memasuki suatu tempat yang namanya adalah Hijaz. Yang Hijaz saat ini di zaman modern ini namanya adalah Madain Soleh atau kemudian disebut juga atau Al-Ula gitu kan, yang memang ada di wilayah timur daripada kota Madinah, yang mana kemudian para sahabat memasuki tempat tersebut gitu. Para sahabat kemudian mengambil air dari sumur-sumur suku Samud, suku bangsa Samud yang dulu meninggali tempat tersebut gitu kan. Kemudian mereka membuat adonan makanan dan mereka juga mengambil air tersebut ditaruh di panci-panci mereka untuk kemudian merebus daging, yang memasak daging gitu kan. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menumpahkan semua isi panci-panci mereka dan memerintahkan untuk memberikan adonan makanan yang telah mereka buat dengan air yang mereka ambil daripada sumur-sumurnya suku Samud tersebut kepada binatang onta mereka, ya, onta bawaan mereka gitu kan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulu haulai ma'azzabin ila ang takunu bakina wa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma'asabbahum, yang artinya sebagai berikut. La tadkhulu haulai ma'azabin, janganlah kalian memasuki tempat daripada kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila angtakunu bakina, kecuali kalian dalam keadaan menangis ketika memasuki tempat tersebut. Fa ilang takunu bakina fala tadkhulu alaihim, dan apabila kalian kemudian tidak dalam kondisi menangis ketika memasuki tempat tersebut, tidak memasuki tempat tersebut, maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut. La yusibukum ma'asabbahum, sehingga kalian tidak tertimpa azab ataupun musibah seperti yang terjadi pada kaum tersebut kan. Nah, seperti teman-teman yang hadis tersebut ya teman-teman, ini sebuah berita yang memang sangat penting untuk kita, yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya kaum Samud sendiri adalah kaum Nabi Soleh yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan kalau di Al-Qur'anul Karim adalah mereka adalah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Artinya menzolimi diri mereka sendiri karena mereka ingkar dan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang hamba yang melakukan kemungkaran, mereka akan mendapatkan bayarannya nanti di akhirat nanti, tentunya dengan siksa neraka yang kita nggak terperikan untuk manusia. Tentunya itulah yang kemudian dikatakan sebagai kaum yang menzolimi dirinya sendiri gitu kan. Diriwayatkan bahwasanya ini di Al-Qur'anul Karim ini sudah jelas sekali ya, diberitakan tentang kaum soleh. Kaum soleh ini Nabi Soleh alaihissalam mengajak mereka kemudian untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap
tidak mau menuruti daripada ajakan Nabi Soleh alaihissalam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam berupa seekor unta betina yang kemudian mengeluarkan susu yang nggak pernah habis walaupun mereka diambil oleh kaumnya Nabi Soleh untuk diminum. Tapi karena kedurhakaan dan karena kemungkaran kaumnya Nabi Soleh ini, kemudian mereka membunuh, menyembelih untanya Nabi Soleh alaihissalam tersebut, sehingga hari ini menimbulkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menurunkan angin kencang dan kemudian menurunkan badai yang kemudian dengan petir yang menyambar ya, sehingga kemudian kaum Samud ini habis ya, bergelimpangan, binasa, disambar oleh petir yang merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang ingkar. Nah, ini jelas sekali ternyata kita bisa ambil benang merahnya, bisa ambil pelajaran di sini bahwasanya ada tempat-tempat tertentu yang memang kita dilarang ya, sepertinya kita dianjurkan untuk tidak masukinya kecuali kita dalam kondisi menangis. Sepertinya kata menangis ini adalah suatu bahasa interpretasi, artinya kita memang dalam kondisi menangis karena tafakur, berpikir, kemudian membayangkan ataupun berpikir tentang azab yang turun pada kaum yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, terhadap kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila kita tidak dalam kondisi menangis ketika hendak memasuki tempat tersebut, maka gitu kan, kita jangan memasuki tempat tersebut karena ditakutkan, dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya azab yang menimpa mereka akan menimpa kita juga. Nah, kalau ditanyakan gimana ini logikanya ya, tentunya kita nggak tahu karena ini sepertinya adalah suatu berita kegaiban yang tentunya Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasulnya yang paling tahu ya, teman-teman. Kita tinggal mengikuti karena ini merupakan referensi kita, referensi hidup kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita dilarang memasuki tempat-tempat kaum yang dulunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh ya ternyata bahkan mengambil air dan airnya itu kita gunakan untuk memasak, untuk kita minum gitu kan. Ini sangat pembelajaran yang betul-betul sangat penting untuk kita ya, karena memang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu kan. Dalam internal umat Islam sendiri banyak orang-orang yang awam kemudian berziarah atau pergi ke tempat-tempat tertentu, kita nggak tahu gitu kan tempat-tempat itu tempat apa, bahkan mungkin tempat-tempat tersebut lah tempat-tempat adanya kemusyrikan, tempat-tempat terjadi kesirikan, tempat-tempat mungkin orang di makam-makam orang di luar golongan kita, bahkan kemudian tanpa sadar kemudian kita mengambil air dari situ dianggap bertuah, kemudian untuk kita minum gitu kan dengan alasan berbagai macam khasiat gitu kan. Yang jelas ketika itu rawan, itu area abu-abu, ada lebih baik kita hindari. Dan dari hadis ini sangat jelas gitu kan, ada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, walaupun kaumnya itu udah nggak ada, itu sekedar bekas ya, ternyata kita dilarang untuk memasuki tempat tersebut atau bahkan kemudian mengambil air untuk memasak atau untuk kita minum. Karena kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka pergi. Sampai kalau di riwayat yang lain ketika melewati tempat tersebut juga Rasulullah SAW kemudian menutup kepala dan wajahnya, kemudian tanpa menoleh ya, dengan cepat kemudian melewati tempat tersebut gitu kan. Dan kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk kemudian menuju suatu tempat, sebuah sumur yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya adalah sumur tempat minumnya untanya Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian mereka membuat adonan makanan, memasak makanan dari sumur tersebut, dan mereka juga minum dari sumur tersebut gitu kan. Nah ini teman-teman, ini sebuah pembelajaran gitu kan, sebuah berita daripada Rasulullah SAW agar kita mawas diri, agar kita tidak asal kemudian mendatangi tempat-tempat yang mungkin justru kalau sekarang mungkin tempat-tempat sumber kemusyrikan, kesirikan yang kita nggak tahu. Tempat-tempat itu mungkin adalah tempat-tempat dahulunya adalah tempat-tempat orang di luar golongan kita. Tentunya sebaiknya kita hindari karena memang ini ada ada literaturnya, ada dasarnya gitu kan, yang kita bisa pelajari dan
Oh ya, tentunya untuk kebaikan kita ya teman-teman, baik di dunia ataupun di akhirat. Akhir kata para sedulur, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.